مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh yang insyaallah taala kita meneruskan apa yang sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu. Kita melanjutkan pembahasan mengenai riba dain. Bapak Ibu sekalian, muamalah yang dilakukan oleh seorang mukmin itu harus mengedepankan nilai-nilai keadilan. Adil itu dimaknakan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat. Jadi akad itu harus ditempatkan pada akad yang seharusnya. Dan syarat-syarat yang terkait dengan akad muamalah, itu syaratnya kan banyak. Itu harus kembali pada hadis Nabi, bahwa syarat itu seharusnya syarat yang dibolehkan oleh syariat. Sehingga apabila kita melakukan muamalah, maka dilarang kita untuk memberikan syarat yaitu sesuatu yang haram menjadi halal, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam sebuah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-muslimuna ala surutihim. Orang yang beriman itu di atas atau terikat atau harus melazimi syarat-syarat yang sudah ada dalam perjanjian. Ya. Tapi di situ ada kelanjutan dari hadisnya. Tidak berhenti hanya di situ. Apa kelanjutan hadisnya? Illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Ya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau ada dua syarat ini, maka seharusnya kita sebagai seorang yang berupaya untuk memasukkan harta kita juga harta yang halal, muamalah kita juga muamalah yang halal, seharusnya kita tidak boleh menyetujui. Dijelaskan dalam sebuah kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau itu menjelaskan
bahwa setiap tambahan yang tambahan itu diterima oleh pemberi hutang, ya, baik itu kecil atau besar, itu hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asalnya adalah diharamkan. Itu kita kembali kepada kaidah fikih yang sudah disepakati oleh semua ulama, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad pinjam meminjam, atau biasanya juga dibahasakan ya dengan utang piutang, yang di situ ada naf'an, ada manfaat. Ya, manfaat di sini bukan hanya manfaat secara ekonomi, ya, artinya manfaat secara tunai, ya. Termasuk juga di dalamnya adalah manfaat non tunai. Atau biasa juga dibahasakan baik itu kualitas maupun kuantitas yang diterima oleh pemberi hutang, maka itu termasuk riba yang diharamkan, baik kecilnya atau besarnya. Itu bila yang menerima adalah pemberi hutang. Sekarang timbul pertanyaan, apakah setiap keuntungan itu adalah sesuatu yang diharamkan dan merupakan riba? Dan itu juga kita bisa melihat pada bagaimana prakteknya ya yang ada di lapangan. Misalnya itu keuntungannya ada juga yang diterima oleh penerima hutang. Keuntungan yang diterima oleh penerima hutang. Contohnya misalnya dalam akad kerjasama muzaroah. Ya, muzaroah itu akad kerjasama di mana ada pihak yang menjadi pemilik lahan, ya, dia punya lahan, kemudian ada penggarap sawahnya. Kemudian penggarap sawahnya ini mengatakan pada pemilik lahan tadi, saya tidak memiliki, ya, kalau dulu masih menggunakan binatang ternak ya untuk apa itu proses ya dalam apa namanya untuk pembenihan itu ya. Saya tidak memiliki hewan ternak dalam rangka misalnya untuk mengairi sawah. Kemudian pihak pemilik lahan bisa menawarkan, kalau gitu saya berikan pinjaman 1 ekor hewan ternak sehingga Anda bisa menggarap sawah itu. Yang menjadi pertanyaan adalah keuntungan yang diterima oleh pemberi pinjaman, yaitu dalam hal ini adalah pemilik modal, itu kan mesti ada itu. Artinya ketika sawah itu digarap dengan baik, itu pasti ada bagi hasilnya. Dan bagi hasilnya itu kembali lagi kepada pihak pemilik dan juga pihak penggarap. Apakah itu diharamkan? Maka demikian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, hal itu tidak masalah atau tidak ada unsur keharaman. Kenapa? Karena keuntungan itu diterima oleh dua pihak. Jadi kalau keuntungan dalam transaksi pinjam meminjam, akad qard atau akad ariyah, ariyah itu kalau pinjam meminjam dalam bentuk aset barang, itu ariyah. Misalnya kita memberikan pinjaman motor, ya, kendaraan, atau kita meminjamkan rumah, ya, ditempati biar tidak kosong itu. Kalau misalnya dalam bentuk tunai itu kita gunakan istilah qard. Ya. Itu ada keuntungan yang diterima oleh dua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Dan keuntungan yang diterima oleh pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman, kalau keuntungannya itu diterima oleh dua pihak nggak masalah. Jadi tidak masalah. Karena juga tidak ada persyaratan di dalam akad. Nggak ada persyaratan di dalam akad.
Kemudian juga misalnya jika keuntungan itu diterima oleh pihak ketiga, pihak di luar dua pihak yang bertransaksi tadi. Ini nanti menggunakan akad ju'alah. Ju'alah itu akad pemberian jasa, ya, pemberian jasa. Seseorang memberikan jasanya kepada pihak lain dan dia menerima fee atau ujroh ketika ada kinerja yang dihasilkan. Jadi indikatornya adalah kinerja, bukan indikatornya adalah periode bulanan. Indikatornya adalah kinerja. Misalnya, kalau Anda bisa mencarikan saya pinjaman, ya, misalnya pinjaman 10 juta, maka saya berikan Anda fee atau ujroh senilai 1 juta. Jadi 10% misalnya menggunakan angka 1 juta. Itu kan ada keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Tetapi karena keuntungan itu yang menerima adalah pihak ketiga, maka dibolehkan. Nah, itu namanya akad ju'alah para jamaah. Jadi kembali kita kepada akad qard tadi, ya, akad pinjam meminjam tadi. Maka syarat-syarat yang sifatnya itu adalah menghalalkan yang haram, maka orang yang meminjam itu seharusnya atau wajib untuk menolak. Haram kita untuk menyetujuinya. Karena kalau kita menyetujui adanya syarat yang haram tadi, entah itu bunga, entah itu denda, ya, berarti kita masuk dalam kategori saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua, Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwa. Dan saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan takwa, tetapi jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Diharamkan, tidak boleh saling tolong-menolong dalam dosa. Berarti kita masuk dalam kategori kita tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, maka diharamkan. Tetapi kalau kita bicara mengenai riba, riba itu tidak bisa terangkat hanya dengan saya memang ada kebutuhan untuk beli ini, untuk beli itu. Tidak cukup. Jadi riba itu terangkat kalau keadaannya betul-betul darurah. Kenapa itu? Karena riba itu diharamkan berdasarkan maqasidus syariah. Kita sudah pernah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat menjelaskan mengenai larangan riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Orang yang beriman bertakwa kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Dan banyak yang lain. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan yang jual beli dan Allah mengharamkan yang riba. Jelas, jadi pengharamannya karena adanya tujuan syariah. Maqasidus syariah itu terkait dengan ya penjagaan syariat ini, terkait dengan agama seseorang, jiwa seseorang, kemudian darah, ya, atau jiwa atau darah, harta, kehormatan, dan juga keturunan, termasuk akal di dalam. Maka tidak cukup, ya, tidak cukup dengan adanya kebutuhan, kecuali dalam keadaan memang darurah. Misalnya ketika seseorang itu membutuhkan ya biaya dalam rangka untuk ya operasi, entah keluarganya, anaknya, atau dia sendiri, dalam kondisi nggak ada pilihan lain, udah coba ke sini, ya, coba cari pinjaman ke tempat yang lainnya, nggak bisa, ya, pinjam kepada ya pihak keluarga yang jauh juga nggak ketemu. Kemudian ini ada suatu indikasi yang kuat dari pihak dokter gitu ya,
dari kalangan medis kalau tidak dioperasi pasti akan sangat membahayakan ya, jiwa seseorang atau keselamatan seseorang. Maka dengan kondisi seperti itu baru itu dikatakan darurat. Kalau tidak ya maka ya riba itu wajib kita jauhkan dalam muamalah kita sehari-hari. Ya. Karena kita kembali lagi pada akad pinjaman tadi para jamaah, bahwa akad pinjaman itu sebetulnya akad yang sifatnya tabaruk, akad yang sifatnya tabaruk, tabaruat. Tabaruat itu artinya ya untuk kebaikan. Ya kembali kepada tadi ayat tadi. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Itu tabaruk itu. Akad tabaruk, ada bir, ada kebaikan di situ. Ya. Sehingga kalau akad pinjaman itu yang semula adalah dalam rangka untuk memberikan kebaikan pada orang lain, itu diubah ya menjadi akad yang di situ fee based income. Ya, penghasilan berbasis ada fee-nya, maka itulah yang diharamkan. Ya. Maka itu diharamkan karena telah merubah tadi. Yang seharusnya akad itu kebaikan menjadi akad bisnis atau akad tijarah. Karena memang di dalam akad pinjam meminjam itu seharusnya tidak ada pergantian permintaan ganti. Bahasanya iwat, nggak ada iwatnya. Beda dengan jual beli, ya. Beda dengan transaksi yang lain. Sehingga kalau itu terjadi maka kita masuk dalam kategori riba dain. Ya. Riba dain yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang. Kemudian timbul lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bila tidak disyaratkan dalam akad? Kalau tadi berarti yang tidak boleh adalah jika yang menerima adalah pemberi. Ya, kalau yang menerima adalah penerima utang atau pihak ketiga dibolehkan. Ya. Sekarang kalau itu tidak disyaratkan oleh pemberi hutang, ya. Maka jika tidak disyaratkan, ya menjadi kembali kepada sesuatu yang mubah itu. Artinya tidak haram. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Ya, contohnya tadi transaksi antara pemilik lahan dengan penggarap. Dengan kondisi penggarap tadi ya menerima pinjaman ya berupa hewan ternak tadi, binatang ternak. Nah, di situ pasti ada keuntungan itu. Karena tidak ada persyaratan di dalam akad. Kemudian juga para jamaah terkait dengan satu contoh ya, contoh praktek jual beli yang dulu dilarang ya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tetapi karena ada pertimbangan ya, maka menjadi dibolehkan. Ada pertimbangan yang berkaitan dengan hajah, tapi transaksi jual beli ya, transaksi jual beli itu yang di Rasulullah jelaskan bahwa Rasul itu melarang jual beli bai arroya, jual beli yang dipraktekkan di zaman para sahabat itu ya, jual beli yang terjadi ya pertukaran antara kurma yang kering dengan kurma yang basah yang masih di pohon. Itu Rasulullah membolehkan, jadi dibolehkan. Ya. Padahal di hadis yang lain Rasul menjelaskan bahwa kurma itu termasuk ya barang ribawiyah, termasuk dalam salah satu dari 6 barang ribawi yang sudah pernah kita bahas dalam riba baik ya. Yaitu disebutkan 6 barang ribawi itu apa yang kemarin kita bahas itu ada az-zahab bi-zahab, emas dengan emas,
al-fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Kemudian kurma dengan kurma termasuk di dalamnya. Ya. Al-bur bil bur, ya. Asyair bis syair. Itu gandum kualitas yang baik dengan gandum kualitas yang jelek, dan juga garam. Kalau terjadi pertukaran antar kurma yang satu dengan kurma yang lain, kalau tidak sama takarannya, maka akan timbul riba fadl, riba yang terjadi karena transaksi pertukaran barang-barang ribawi karena jumlahnya yang tidak sama. Ya. Tetapi Rasulullah membolehkan hanya pada orang-orang miskin. Ya. Dibolehkan hanya pada orang-orang miskin, karena orang-orang miskin punya hajat yang nggak sama dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya biasa. Di zaman dulu itu makan kurma basah di pohon itu sudah biasa. Tapi kalau orang miskin tidak biasa. Dan kalau ditukar, ya, atau ketika sudah kering, itu pasti takarannya akan beda. Dan itu pasti menimbulkan riba fadl. Tetapi karena ada unsur maslahah, yaitu ada unsur hajahnya, kebutuhan, ya, bagi orang-orang miskin, maka itu dibolehkan. Tapi itu harus berdasarkan nas. Ya, harus berdasarkan nas, bukan hajah yang dibuat-buat sendiri secara analisis yang enggak juga merujuk pada para ulama. Sehingga dijelaskan salah satu ya ulama kita, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bila sesuatu itu diharamkan karena az-zari'ah, sesuatu itu diharamkan, ada yang karena zatnya diharamkan, ada yang karena diharamkan dalam rangka untuk menutup celah terjadinya sesuatu yang haram. Ini namanya az-zari'ah. Ya. Contohnya tadi, ya, transaksi jual beli bai aroyah itu kan akan, kalau ini dipraktekkan mesti akan muncul namanya riba fadl tadi. Nah, itu namanya al-zari'ah. Ya. Sarana atau wasilah yang bisa membuka pada pintu keharaman. Nah, itu namanya. Dan wasilah itu secara hukum sama dengan sesuatu yang dituju tadi. Kalau sesuatunya haram, maka al-zari'ahnya juga diharamkan. Tetapi bila sesuatu itu diharamkan karena az-zari'ah, ya, karena ini nanti kalau nggak diharamkan akan membuka pintu sesuatu yang haram, itu bisa terangkat menjadi sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh bila ada hajat, bila ada kebutuhan. Tadi kebutuhannya adalah salah satu contohnya tadi, ya, karena adanya kebutuhan dari orang-orang miskin, agar mereka bisa menikmati kebahagiaan seperti orang-orang kaya, agar mereka bahagia, ya, karena ada hajat. Kemudian juga yang terakhir ini, nanti para jamaah bisa, bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Yang terakhir ini berkaitan dengan penggabungan akad. Akad pinjaman dengan akad jual beli. Sedang diperbincangkan juga oleh para asatid itu. Terkait dengan penggabungan akad pinjaman dengan akad jual beli. Karena Rasul SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad salaf, akad pinjaman dengan akad jual beli. Tidak halal. Jadi ini akan menimbulkan sesuatu yang haram juga,
Ini yang dinamakan dengan azari'ah itu. Jadi kalau menggabungkan satu akad dengan akad yang lain, itu keharumannya bukan karena keharuman asalnya itu haram, bukan. Itu yang harus dipahami. Ini diharamkan karena ini adalah azari'ah, celah yang bisa membuka pada pintu riba. Seperti itu pemahamannya para jamaah. Sehingga nggak bisa kita menghukumi suatu ini haram, ya, tanpa kita tahu ini haramnya karena apa. Karena jelas kalau muamalah kita juga harus kembali pada kaidah yang dijelaskan para ulama, al aslu fil muamalati al ibahah illa an yadula dalilun ala tahrimiha. Pada asalnya muamalah itu dibolehkan sampai datang dalil yang mengharamkan. Jadi asalnya boleh. Ini datang dalil yang mengharamkan, tapi ini keharamannya azariah ini. Karena adanya wasilah perantara yang nanti bisa membuka pintu keharaman, yaitu riba. Jadi bukan karena zatnya. Beda dengan riba tadi yang kita bahas, riba dain, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan mudah untuk dipahami, ya, berkaitan dengan akad dan ternyata ada banyak yang kita harus berhati-hati para jamaah karena tidak masuk pada kategori riba. Kita harus betul-betul menjaga muamalah kita dari muamalah yang diharamkan. Kalau tidak kita pahami suatu akad, ya kita kembali kepada ucapannya para ulama. Para ulama itu seperti apa, ya, dalam berfatwa. Tentu dalam berfatwa itu sudah betul-betul, ya, memperhatikan hujahnya, dalilnya, sehingga akan lebih selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin jika ada pertanyaan silakan saya sampaikan, atau saya beri kesempatan kepada para jamaah. Cukup nggih? Insyaallah bisa dipahami nggih, Bapak-bapak, Ibu. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang, ya. Kita berdoa kafaratul majlis, ya, sebelum kita akhiri kuliah subuh ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما